Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini Bu Musyiro akan sharing bersama melanjutkan dari tatap muka yang kemarin, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah dari tim sudah membahas tentang bagaimana sih konsep dasar komunikasi. Pada pagi hari ini Bu Musyiro akan melanjutkan ke tema atau ke pokok bahasan tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini merupakan salah satu bahan kajian yang ada di mata kuliah komunikasi, di mana pada pertemuan pada pagi hari ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan atau mampu memahami bagaimana konsep dasar atau konsep komunikasi terapeutik itu sendiri. Pada bahan kajian ini akan dibahas tentang yang pertama adalah pengertian, sehingga kita mengetahui apa sih komunikasi terapeutik itu sendiri. Dan yang kedua adalah kita memahami atau bisa menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik itu apa saja ya. Kemudian kita bisa menjelaskan juga bagaimana teknik-teknik komunikasi terapeutik yang benar. Dan yang keempat adalah bagaimana hambatan komunikasi terapeutik. Apa saja yang ada, kenapa kok hambatan-hambatan ini muncul dan kapan munculnya, dan apa saja yang hambatan-hambatan yang kira-kira pada saat pelaksanaan komunikasi terapeutik ini berlangsung, sehingga kita akan bisa mencegah ataupun kita akan bisa memberikan solusi kira-kira komunikasi terapeutik yang benar dan efektif itu seperti apa, begitu teman-teman. Sebelum kita membahas ke pengertian, coba kita analisis gambar yang Bu Musyiro berikan pada slide di bawah ini, gitu ya. Bagaimana komunikasi pada seseorang yang ada di gambar, gitu. Jika komunikasi ini kita komunikasikan, komunikasi yang ada di gambar ya, kita komunikasikan kepada anak-anak, kita komunikasikan kepada teman sejawat kita, atau kita komunikasikan dengan teman kita komunikasikan dengan orang tua, kita komunikasikan dengan dosen kita, bagaimana respon dari masing-masing seseorang tadi, gitu. Dengan komunikasi kita, kalau kita belajar komunikasi yang kemarin, kita akan tahu bahwa jenis komunikasi banyak ya. Bagaimana kalau kita perhatikan dari mimik wajahnya? Tentu terlihat bahwa pada gambar di bawah atau gambar di samping ini bahwa menyatakan bahwa komunikasinya adalah pada seseorang ini adalah marah-marah gitu ya. Kondisi matanya, terus kemudian tangannya gitu ya, terus kemudian cara berbicaranya, mulutnya dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita dengarkan ada suara, tentunya suaranya juga akan melengking dan suaranya juga keras begitu. Bagaimana kalau kita misalnya analisis kondisi mungkin pengalaman sebelumnya atau kemungkinan yang terjadi pada seseorang apabila seseorang itu kita berkomunikasinya adalah seperti pada gambar tersebut gitu ya. Tentunya terjadi hal-hal seperti yang digambar selanjutnya ini. Salah satunya adalah pada saat kita komunikasinya gitu ya, komunikasinya marah-marah, tentunya orang yang kita ajak komunikasi gitu ya, bisa saja marah juga pada kita. Ya. Kenapa Anda kok marah-marah sama saya? Ada apa? Ya, ataupun yang lainnya begitu. Jadi respon dari seseorang itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang respon marah, ada yang respon sebel gitu ya, seperti pada gambar yang kedua. Gambar yang ketiga adalah mungkin diam, tetapi dari tatapan wajah maupun perilaku tubuhnya kita ketahui bahwa itu juga marah gitu ya. Dan yang keempat mungkin kehilangan mood gitu ya, atau moodnya sudah tidak baik sesuai yang kita harapkan. Bagaimana kalau kita berbicara kepada pasien dengan komunikasi yang marah-marah gitu ya? Apakah ada pengaruhnya terhadap masalah-masalah pasien? Apakah pasien itu akan mengalami marah juga, atau keluarganya seperti apa? Apakah juga marah? Ataupun apakah pasien terlihat sebel, ataupun pasien ini akan juga
terlihat kesal sama kita, ataupun pasien ini kalau kita ajak berbicara mungkin hanya secukupnya saja, ya, sehingga komunikasi-komunikasi ini begitu menentukan ataupun berhubungan dengan kualitas askep yang kita berikan, ya. Pada poin di slide ini adalah kualitas askep yang diberikan kepada klien sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan perawat dengan klien. Jadi, kalau kita hubungannya pada klien kita atau pasien kita adalah kurang baik, salah satunya dibuktikan dengan komunikasi, gitu ya. Maka komunikasi itu juga akan mempengaruhi kualitas dari pelayanan yang kita berikan, gitu ya. Kualitas askep asuhan keperawatan yang kita berikan. Dalam mengkaji saja, gitu ya. Kalau kita marah-marah, ya, komunikasinya kurang bagus, ataupun kita melakukan sesuatu yang mungkin menyinggung pasien, nah pasien ini akan juga marah-marah, ataupun pasien ini akan tidak kooperatif terhadap tindakan yang kita berikan. Begitu teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan, ya, kita juga menuai terhadap apa yang kita berikan kepada pasien, begitu. Jadi arahan saya adalah, atau kita bersama, gitu ya, berusaha yang terbaik bagaimana kita bisa komunikasi kepada pasien yang baik, gitu ya. Komunikasi yang sesuai, gitu ya. Dimana pada komunikasi ini adalah yang sesuai yang kita lakukan adalah yang diharapkan adalah kita dapat komunikasi terapeutik. Apa komunikasi terapeutik itu? Mari kita bahas pada pertemuan atau pada channel selanjutnya, begitu. Masih di pertemuan ini tetapi pada channel selanjutnya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya.